Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sekitar 1 minggu di Bontang, Teluk Pandan, Kalimantan Timur. Kandangnya Mas Rudi dari admin peternak hebat Nusantara. Kita peternak sejati, kita tetap berdiri, jaga mutu, jaga nama, jaga kandang, kita berjuang, peternak hebat Nusantara. Beberapa hari ini tuh ramai sekali teman-teman, tamu-tamu, teman-teman yang datang ke kandang ini. Adanya Mas Rudi, admin kita dari peternak hebat Nusantara dan berhasil ekspansi ke Kalimantan Timur, tepatnya di Bontang, desanya Teluk Pandan ini. Saya sampai bangga sekali ya, dari perjuangan kawan-kawan dari Blitar itu bisa sampai ke sini ya, berarti usaha kita sebagai konten kreator, penggerak-penggerak inovasi motivasi ini bisa diterima langsung di bawah tangannya Mas Rudi ini ya. Tamu kita hari ini ada Mas Fandi. Siap. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Ini langsung dikesuguhin kopi nih Mas. Dapat kopi. Tak coba dulu ya. Oke. Mas Fandi ini juga punya kandang, tapi belum rai sepertinya. Setelah Mas Rudi berhasil ekspansi admin kita dari peternak hebat Nusantara, sekali lagi kita tepuk tangan dong. Bisa sampai sini, luar biasa sepak terjang admin kita yang setiap hari penuh semangat dari pagi sampai malam, malam balik pagi lagi untuk membalas komen di grup peternak hebat Nusantara. Iya betul. Beliau ini dan kandangnya di Blitar, walau sederhana, tamunya nggak pernah putus. Mudah-mudahan di sini juga begitu. Buat peternak sekitar sini kalau mau datang silakan. Welcome Mas ya. Bebas. Hari ini kita buka. Mulai hari ini pun. Mulai hari ini. Silakan. Dari kemarin sudah banyak, dari banyak. PPL, kemitraan. Sudah 4 atau 5 Mas? Hah? 45? 4 atau 5 kayaknya. Wow. Luar biasa. Dan hari ini juga tadi Ngantri ya. habis Bukan selamat. aja ngantri ya. Oh, antri. Habis ini tadi juga habis dari habis selamatan Mas ya. Ya, selamatan. Syukuran lepas dari 2 bulan persiapan. Ayo ngobrol kita, yang diobrolkan apa ini supaya teman-teman di PHN ini mendapat sedikit pencerahan dari manajemen kandang rak koloni minya Mas Rudi supaya diikutin. Ayo kita obrolkan. Apa pertama? Saya manajemen yang terutama ABK ya. ABK ini usahakan bisa. Menurut cerita beberapa peternak itu masih tidak. Ya masih kohe dan ayam ini masih tidak. Saran saya yang saya dipisah. Jadi khusus kohe sendiri, khusus ayam. Oh, Mengingat tenaganya juga terbatas. Jadi kita tambah aja kalau memang kurang kita Fokusnya masing-masing manajemen. sekarang kan kembali ke garis finishnya mau di mana ini kan. Betul. Kalau kita Kita tadi lah ya. kalau remnya banyak kan kita Iya. nggak bisa finish. oh gitu. Remnya seperti apa contohnya? Ngirit. Oh, makanya ngerem-ngerem ya Mas, yang ngirit-ngirit. Kita membaca tipikal pejuang itu seperti ini Pak. Berani korban menambah anak kandang. Anak kandang. Jadi gini, untuk setiap kandang itu otomatis kan apa ya, kondisinya berbeda-beda. Contoh di Blitar saya sama dengan ini populasi seperti Afrika saya 6. 6, Nah kalau di sini 4. 4. Karena apa? Rumah koi saya dekat. Oh, Di Blitar kan di jauh. Ya, siap. Kita yang harus melihat karena jauh berat nih. Tanam tambal. Siap. Menambah ke ABK tidak akan membuat ya mengurangi hasil kita Pak. Mengurangi hasil. Kita. Sep di Blitar 6. Kalau ngomong itu kan kalau dihitung ya biasanya peternak-peternak itu nggak kebanyakan ini bisa rugi nih, bisa sampai bla 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 lah. Terus Jangan terlalu menghitung. jangan terlalu jalani menghitung. aja. Jalani aja Mas. Siap. Bener juga ya, jangan terlalu menghitung. Hasil nggak kemana. Tuh, ini berarti total sudah sekitar 22.000. Kalau Blitar 11.000, di sini 11.000. dengan total tenaga kerja nanti yang diserap oleh PHN Farm lah, PHN Farm Mas Rudi ini total berapa nanti? Ada 10, 6 sama 4.
6 sama 4 10 ya. Bahkan nambah lagi kan? Oh, sebelah. Oh, sebelah luar biasa. Ternyata Luar biasa. sudah greget ini. Udah greget. Nah, ini ada satu pertanyaan sih. Apa, Mas? Nah, kenapa di Blitar tuh dengan populasi 11.000, kenapa di sini 11.000 juga? Artinya kan di Blitar tuh sudah menjalani ya. Di sini dengan sama berarti hasilnya konsisten. Ada nggak di hasil yang konsisten yang seperti itu, Pak? Dengan membuat kandang yang sama, walaupun ya ada upgrade dengan slide-nya atau apa. Iya, jadi Blitar itu adalah kandang belajar saya. Kandang belajar. Jadi perubahan itu banyak sekali dari awal mula saya ternak sampai sekarang. Nah, kalau yang ini sudah versi selesai belajar. Tapi namanya kita belajar kan tidak pernah habis. Betul. Ya, ini kan sudah optimal saya. Optimal. Jadi sambil jalan saya kembangkan lagi. Oh, ditambah ini, ditambah ini. Jadi kalau sekali lagi setiap kandang kondisinya kan berbeda nih. Iya. Nah, kita pemilik kandang harus tahu kurangnya di mana. Mungkin kayak di sini saya pakai sprinkle nih di atas. Sprinkler ya, sprinkler. Yang di luar buat Ya, kabut. di luar. Yang di- kan yang di atas genteng, di atas. Oh, di atas genteng juga. Di atasnya atap atau Saya ada sprinkle di atas. ada sprinkler Ya, karena kondisi ini kan panas, sering. Ya, saya mengatasi dengan itu. Kalau di Blitar nggak perlu. nggak perlu. Nggak perlu. Nozzle mist aja sudah cukup. Tadi ada yang tidak diceritain, masa-masa belajar kan setahu saya pernah nih kena gusur. Ayo dikit-dikit biar nambah semangat nih buat kita-kita ini. Betul. Ya kembali sih itu lebih ke rezeki ya, cocok-cocokan tempat sih. Kalau saya, kalau sana nggak cocok udah geser. Oh ternyata berhasil, udah itu aja. Simpel itu ya. Nggak terlalu ngulik sih. Yang ngulik ya. Tapi itu kan juga rugi termasuk besar kan habis 1 atau 2 periode Mas dulu. Lebih setahun. Oh, hampir setahun ya. Masa-masa belajar kan kena gusur karena mau dijadikan tempat wisata ya Ya. dengar saya. Tapi wisatanya ternyata nggak jalan. Nggak jalan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Anggap aja uang sekolah. Uang sekolah. Saya kan nggak kuliah peternakan. Oh, itu. Adem banget Mas Adem Fandi banget. penjelasan Mas Rudi Luar ini. biasa. Kuliah peternakan ya nggak punya uang sekolah. Semoga dengan ilmu yang yang diberikan ke teman-teman, semoga bermanfaat lah, mulai dilancarkan urusannya juga. ya. Amin amin Mas. Dimudahkan urusannya. Jadi kita di sini kan peternak bukan pesaing, bukan merupakan tidak ada. pesaing ya kan. Hmm. Artinya kita memelihara ayam semaksimal mungkin, kita mendapatkan hasil yang optimal juga, maksimal juga. Ya itulah mungkin hikmah dari kesuksesan Mas Rudi ini ya. Beliau terbuka, beliau terbuka dengan teman-teman yang ingin belajar. Beda dengan orang yang betul-betul dari nol. Iya. Kami yang udah menjalanin aja masih oh kenapa begini, kenapa begini. Ini contoh ini yang harusnya masih 2 meter dikasih skate di tengah lagi ya kan. Ini merupakan pasti ada alasan yang tertentu ya. Aku mau tahu. Ya apa ini? Mau tahu. Ini sudah gambaran. Jadi di Blitar kandang saya yang satu itu kan raknya 1,5. Kelemahannya lebih banyak daripada kelebihannya. Kelemahannya lebih banyak ya. Ya. Berapa persen perbandingan? Saya nggak gitu persen, tapi gini, kelebihannya adalah kita bisa optimal secara ukuran kandang. Karena Ukuran ukuran kandang. kandang kan sudah paten tuh, Iya. kita upgrade. Siap. Jadi lepasin aja lebar 8 itu dan kasih 1,5 meter. Nah ternyata kelemahannya jauh lebih banyak. Satu, Ya. ngerawatnya lebih susah, Merawat. ya kan? Tangan nggak bisa nyantol. Kalau ada apa-apa susah. Ya kita mau grading susah, mau ngerawat susah, nipel bocor susah, Betul. optimasi pakan susah. Betul. Ya misal saya dikasih super feeder 4 kurang, dikasih 5 kelebihan, Kelebihan. jadi susah. Minusnya lebih banyak, panen pun susah. Iya. APK harus naik ke dalam. Harus manjat. Harus juga, manjat. Kalau ini nggak perlu. Dari Udah luar, nyampe. Nanti kayak Iya. kita di supermarket aja. Ya serba terjangkau. Kalau di bahasa sini di barat itu dibilang kandang Indomaret. Oh, ada Bahasa orang. Indomaret. Saya bilang susah katanya. Mungkin orang-orang yang masih menjalaninya masih belum tinggi anunya kan. Mungkin kalau ini sudah dengan ada yang sudah begini gambaran seperti ini, artinya apa yang menyulitkan untuk manajemen kohe kan dari pihak peternak. Kalau untuk misalnya menyulitkan pada saat panen, itu bisa dibantu dengan APK kita. Kita bisa bantu. Tapi saya kemarin sudah ngetes
kebetulan ada bakul lewat. Ada bakul lewat, ya. Kita tes gimana tes. nih panen di sini. Ya. Wah, enak sekali. Enak sekali. Pas 1 meter tuh. Karena beberapa teman ini masih di 1,2 sampai 1,4. Iya. Itu nggak menjangkau tangan susah. Iya. Tapi kalau 1 meter Mas Rudi, ngomongin enak bakul, apakah di Kalimantan ya setahu saya memang ukurannya beda. Nah, terus di kandangnya Mas Rudi di Blitar dan saya kerjakan ini agak sedikit beda. Berarti ini ada ukuran yang terbaru. Mungkin bisa dijelaskan ya ukuran terbarunya ini. Ukuran terbarunya. Ini ya. mulai dari bawah sampai ke sini kan terlihat sangat pendek kan ini dan Ya. itu terjangkau. jadi di Blitar saya kan ada ratika saya cukup tinggi. Iya. Untuk ayam posisi di sini. Kaki ayam. Kaki ayam di situ. Sini, sekitar sini. Cukup tinggi. Nah, otomatis saya harus melihat yang dalam itu ketutup sama temannya. Iya. Nah, jadi kita turunkan supaya kita bisa melihat yang dalam. Melihat yang dalam. Itu pengaruh. Karena kan kita manajemen sering ready. Betul. Setiap hari kita patroli itu ready. Kita nggak mau ada ayam terbuli lah Betul. bahasanya gitu. Sortir ya. Betul. Bahasa ininya sortir. Sortir aja yang kira-kira kecil apa nggak sesuai. Itu mulai sortir di umur berapa? dari pertama. Dari pertama. Mulai dari pertama. Dari Hari pertama, Dari pelebaran pertama. Pelebaran Umur pertama. umur 2 hari. Sudah di Sortir. Nyortirnya di mana Mas? Nyortir tempatnya. Mungkin sambil jalan yuk kita lihat suasana kandang yang ini. Ayo Mas, sandang yang cantik banget ini. Kan saya boarding di atas ini. Ya. Kita menemukan Di kesulitan. atas, jadi nanti kepadatan di 70 per meter. 70 ekor per meter. 75. Satu sekat ini berapa meter? Ini 2 meter. Oh 2 meter ya, per tiangnya ya. Per tiang itu. Berarti ada 4 meter ya per sekat ini. Yang belakang 4 meter ini. Berarti 4 meter dikali berapa tadi? 4 7. meter dikali 70. Berarti 280. 280 ekor untuk setiap satu sekat ini teman-teman. Sampai 75 ya. Oh sampai 75. Ya anggaplah 300. 300 300 sampai ekor 300. sekali. Nanti kalau biasanya sih 2 hari sudah padat. Sudah padat, kita ambil. Ambil lagi. Ya, kalau saya versi pelan, jadi bisa pakai keranjang baju, bisa pakai keranjang buah. Ya, jadi kita pilih aja. Sesuai. Kita mau ngambil yang kecil atau yang besar itu pilihan. Ya, mau yang besar otomatis sudah ambil yang besar, kita pindah ke depan. Biasa. Setelah 2 hari, kapan lagi untuk melebarnya Mas 2 Rudi? hari kemudian. Jadi setiap 2 hari. 2 hari, 2 hari, 2 hari sampai umur ketika full. Biasa nih, ini kan nanti di atas nih. Ah, Perkiraan yang ke atas ini pun di umur 11-12. oh 11 hari full atas dulu. 11 itu waktunya pindah. Waktunya pindah ke bawah. Oh sudah pindah ke bawah. Jadi step by step dari umur 2 hari ya pindah ya Mas Wandi ya. Pindah sampai. Sama ke belakang. Berarti sampai 5 kali. Pelebarannya ke sana terus ya. Ke depan atau ke belakang? Nanti di umur 11 baru bisa turun ke bawah. Oh gitu. 11 hari langsung full. Full. Oh gitu. 11-12 ya tergantung kondisi. Nah, kenapa alasannya brooding di atas semua tidak di atas bawah begitu? Pasti cari mana? Cari panas, oke. Pantau juga lebih enak. Mantau lebih enak, oke. Saya kayak praktekkan di atas, oke. Memang lebih panas, lebih panas ya. Lebih enak, iya sih daripada di bawah. Harus nunduk gitu deh. Ah, kalau di bawah memang harus nunduk teman-teman. Karena ya kalau ajarannya Pak Suwaji kan kunci kesuksesan itu di 11 hari pertama. 10 hari pertama lah. 10 hari pertama. Kita harus maksimal. Oke, kita boleh ke blower yuk, mungkin sambil jalan. Ayo Mas Fandi. siap. Fandi. Sambil cek kondisi kanan kiri pagarnya ini cuman sekitarnya 25 cm. Lebih pendek lagi sekarang. Ayam di umur ya 12 itu udah aktif-aktifnya itu terbang-terbang ya. Wih. Ini karena ya keluhan banyak ya kawan-kawan kita di Kalimantan Timur itu susah manennya, bakulnya yang ngeluh, ngambilnya tangannya pasti lecet katanya gitu, kesakitan dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi ya buat teman-teman bakul saya, karena bakul kayak Mas Iwan, Pak Ferry bahan bakul. Saya pakai ini. Alas pakai ini. Lulu sik. Sebelum ke blower ya. Alas
karung. Kenapa nggak pakai koran terus? Iya, kenapa kok cuman segini aja tidak full? Oh, oke. Tidak Jadi full ini, ya. Yang satu kenapa nggak pakai kertas? Karena kertas ini kalau basah lengket di selat. Oh, lengket di selat. Jadi Oke. kita lepasnya susah. Karena kan basah itu bukan dari cuma apa ya, nipel. Enggak, betul. Kotoran ayam kan juga bikin basah. Nah, kan nggak ada sekam, nggak ada apa, akhirnya lengket di selat. Nah, kalau ini sudah tinggal lari aja. Tinggal tarik aja, dicuci, pakai lagi. Ya, disimpan, ke depan pakai lagi. Terus kenapa cuma segini aja? Lah kenapa nggak fullan gitu? Nah. Ayam kan ada di sana juga. Oke. Ini nanti pepet nih. Nah, pepet ini. Ah. Kenapa kok nipel nggak ada alasnya? Itu kan pertanyaannya. Oh iya. Kalau nipel ini kan ada kemungkinan bocor. Kemungkinan ya. Ya. Jadi kita kan menghindari itu aja. Jadi kalau bocor itu nggak nampung di sini. Di sini. Itu satu. Kedua, ini area ayam untuk adaptasi. Area ayam untuk adaptasi. Oke. Adaptasi selat. Siap. Ya Oh kan? iya. Karena iya. kita pakai selat yang besar. Besar. Area untuk adaptasi. Kan cenderung kakinya masuk. Iya. Jadi sambil dia di sini ke sana, oh begitu dah. Ternyata Ah. lantai kita kayak gini nah. Kita ngajarin aja ya. Ya makanya di hari kedua itu sudah nggak ada ini. Sudah nggak ada. Sudah lepas. Jos sih, mantap. hari ya. Ini nggak sampai 2 hari. Misal datang pagi, malam sudah lepas. ini ya sederhana tapi ilmunya banyak sekali. Nggak kepikiran loh. Ayo, Iya. kepikiran nggak? kayak- Area untuk belajar. Kayak gini bisa menjelaskan 1 jam ya. Tapi ya PHN coy, beda level. Ketua ini, admin ini. Ayo kita lanjut di blower nih. Oh, blowernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Populasi kan cuma 11.000. Iya loh. Ya. Tapi ngasihnya seperti populasi 12.000 ke atas. 6 blower ini kan di 12.000 ke atas. Apa alasannya? Alasannya ini gini, saya lebih baik lebih daripada kurang. Ah. Ya kalau ayam sudah di dalam, amit-amit ada trouble di blower saya aman. Itu satu. Kedua, saya kan nggak ngerti kondisi cuaca di sini. Oke. Misal ekstrim panas terjadi, itu saya juga aman. Karena Bontang ya, ini Katulistiwa loh. Ya, ya. Oke. Barat ada safety palletnya lah. Kalau Oh. di engine kan ada safety pallet. Lebih baik deh, berarti lebih baik lebih begitu. Ya, Terus panen molor pun juga nanti aman. Biasanya kalau panen molor kan pusing, pening kan peternak itu. Kayaknya Mas Budi wah, santai aja, blorku lebih aman. Juga bisa gantian juga kan. Ya, Betul. walaupun untuk kandang ngerah itu kita nggak perlu angin kencang, nggak perlu. Nggak perlu ya. Ya. Kemarin tuh bicara sama Pak Suwaji kalau bisa kita inverter semua ini. Wih. Kalau bisa. Kalau ternyata bisa. Jalan Berarti nggak dengan blower 6 ini bisa diselingin 3-3 gitu ya. 12 jam 3, 12 jam 3 gitu ya. Wah, biar ada bisa istirahat. gantian. Bisa gantian. Mau dikasih rencana 6 semuanya. Ya wes nanti tak inverter saya subsidi. Subsidi wes. Karena kita itu satu grup. Ya Mas Budi ngerti nyambil alat di saya walau Mas Budi punya kenalan banyak sih teman-teman jualan. Ya wes. Mungkin panen depan ya nggak cukup kan waktunya kita subsidi untuk kasih 6 inverter. Gitu mantap. Makanya itu. Ya mungkin di gitu teman-teman ngobrolan kita. Kita masih banyak agenda karena mau keliling di mana ini? ke kandang Pak Ferry. Pak Ferry. Ada Pak Ferry, oh iya. Ayo main ke Pak Ferry bareng-bareng yuk kalau Ya, gitu. Oke. Mas Rudi, Mas Avandi untuk memberikan semangat teman-teman Nusantara. Kita ucap salam dulu. Bagaimana salamnya? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.